Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca Bismillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi asam basa, yaitu tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Akan kita lihat ya. Nah, jadi titrasi asam basa itu adalah reaksi antara asam dengan basa, menghasilkan senyawa netral seharusnya ya, tapi tidak semuanya dia bersifat netral ya nanti. Oke, nah jadi reaksi asam dengan basa itu disebut titrasi asam basa. Sekarang kita lihat, nah titrasi itu seperti ini. Nah, kita mentitrasi itu menggunakan buret, ini nama alatnya. Kemudian misalnya di atasnya ini larutan basah, pentitrasi, kemudian ini ada larutan asam di bawah. Nah, kemudian nanti di dalam larutan yang di bawah kita beri indikator. Nah, nanti indikator ini ketika antara asam dengan basa pada keadaan saling menetralkan, itu nanti warnanya berubah. Nah, banyaknya basa yang turun ini bisa kita atur dengan keran di sini ya. Nah, kemudian ada istilah yaitu titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Nah, jadi titik ekivalen ini titik pada saat asam dan basa saling menetralkan secara teori ya. Secara hitung-hitungan misal berapa, itu namanya titik ekivalen. Kemudian kalau titik akhir titrasi itu adalah titik akhir ketika terjadi perubahan dan titrasi ini kita hentikan gitu. Nah, kadang-kadang harusnya ekivalen dengan titik akhirnya sama, tapi kadang-kadang karena keakuratan mata ya selisih dikit ya. Kadang-kadang bisa selisih. Sekarang kita lihat. Ini adalah rumus untuk mencari konsentrasi atau volume pada titrasi asam basa. Pi kali M kali N ini punya asam sama dengan Pi kali M kali N punya basa. Pi ini adalah volume, M ini molaritas, N ini adalah valensi asam atau basa. Valensi itu adalah ini, nanti bisa kita lihat, yaitu banyaknya valensi asamnya. Misalnya ibu punya HCl, H-nya ini 1, nah berarti valensinya 1, N-nya 1. H2SO4, nah berarti H-nya ada 2, berarti N-nya ini valensinya 2. Kemudian basa, misalnya NaOH, berarti N-nya 1. Misalnya CaOH2, berarti OH-nya ada 2, berarti valensi basanya itu N-nya sama dengan 2. Itu ya cara menentukan N. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal kita lihat dulu. Nah, seperti ini contoh soalnya. Silakan boleh diamati dulu. Nah, jadi asam sulfat H2SO4 sebanyak 20 mili dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Jika ternyata diperlukan 30 mili NaOH, kemolaran larutan asam sulfat adalah, nah, berarti yang ditanya itu adalah M punya H2SO4. Nah, yang pertama kita tuliskan rumus yang tadi. Pi kali M kali N punya yang asam. Sama dengan Pi kali M kali N punya yang basa. Nah, lihat yang asamnya H2SO4 ini ya. Berarti Pi-nya adalah volumenya ini 20 dikali. Nah, M-nya kan dia ditanya nih, nggak ada M dikali N. H2SO4 ini N-nya dia 2 ya. Berarti 2 gini. Ini punya H2SO4.
Nah, kita lihat volumenya punya NaOH 30 mili. 30 dikali M-nya nih 0,1 dikali N-nya, OH-nya ada 1 berarti 1. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan saja 20 kali 2, 40 M punya H2SO4 sama dengan 30 kali 0,1 berarti berapa? 3 ya. 3. Nah, sekarang kita M-nya punya H2SO4, tinggal kita bagikan saja. Berapa? Coba kita bagi 3, bentar. 3 dibagi 40. Nah, silakan hitung berapa? Kita dapatnya 0,075 M. Nah, ini ya. Jadi konsentrasi atau kemolaran H2SO4 adalah 0,075. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh soal satu lagi. Kalau dia berupa seperti ini. Nah, jadi ini dia berupa tabel. Nah, cara pengerjaannya sama saja. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah ini punya HCl ya. Ini punya NaOH. Nah, jadi ini punya asam, ini punya basa. Nah, kita lihat. Nah, kalau seperti ini, volumenya kan berbeda-beda. Kita tidak menghitung 3 kali, tapi kita rata-ratakan dulu volumenya. Ini 20-20, berarti ini rata-ratanya adalah 20. Nah, yang ini 11, 9, 10. 20, 30 bagi 3, berarti ini rata-ratanya adalah 10 mili. Nah, ini yang akan kita pakai dalam perhitungan. Ya, jadi Pi kali M kali N punya HCl, asamnya, sama dengan Pi kali M kali N punya NaOH. Nah, kita masukkan volumenya nih, rata-rata adalah 20 dikali M-nya dicari ya, HCl. Berarti nggak usah, langsung tulis M saja. N-nya. Nah, HCl, H-nya ada 1 nih. Dikali 1 sama dengan, ini punya HCl ya. Nah, ini volumenya 10. 10 kali M-nya ini 0,1 dikali N. NaOH berarti 1 ya. Nah, 20 M punya HCl sama dengan 10 kali 0,1, 1. M punya HCl sama dengan, coba kita hitung, berarti 1 dibagi 20. 1 per 20 sama dengan 0,05 M. Nah, ini kebetulan yang dicari molaritas atau konsentrasi ya. Nanti ketika yang dicari volume ya sama saja. Berarti ini yang diketahui gitu. Jadi rumusnya tetap itu, pahami saja. Yang penting ketika kamu menuliskan rumusnya, kamu harus jelas. Misal punya HCl, berarti ini milik HCl semua. Volumenya, konsentrasinya, N-nya gitu. Jangan sampai tercampur antara volume sama konsentrasi punya HCl dengan NaOH ya. Jadi posisi jangan sampai tercampur. Boleh NaOH taruh depan, HCl belakang boleh. Yang penting komponen-komponennya ini emang milik yang ini atau milik yang ini ya. Jangan dibalik-balik seperti itu. Oke. Itu beberapa contoh soal cara menentukan konsentrasi pada titrasi asam basa. Untuk latihan
silakan lihat buku paket yang soal pilihan ganda, yaitu halaman 227 nomor 30, kemudian halaman 228 itu nomor 40, 41, 42, dan 45. Nah, jadi ada 5 soal latihan ya. Selamat mengerjakan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.